وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم يا حي يا قيوم صل على سيدنا النور الذات محمد نور الأنوار، صلاة الوسيلة وأعطه الوسيلة والشجرة المنتهى والفردوس، وسلم تسليما كثيرا على محمد السر الساري وسره في الأصباط منتقل، وعلى آله وأصحابه يا ذا المن والإنعام ويا ذا الجلال والإكرام بعدد من دعاك وعدد ما كان ويكون، وبه وبآلهم دمر البغي واجعلني من الساجدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريب. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerantan dalu niki alhamdulillah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di acara yang sangat mulia, acara Khatmul Quran, Nuzulul Quran dan Khatmul Quran, di mana semua kita tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengagungkan, untuk memuliakan. Di malam hari ini kita berkumpul, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang akan mendapatkan anugerah besar dari sirrul Quran, dari rahasia yang ada pada Al-Quran. Amin ya Rabbal. Kerantan tiang-tiang soleh niku para bapak, para ibu, menawi khususipun niku teng sasi Ramadan, seperti Al-Imam Al-Qutub Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi, setiap bulan Ramadan itu mendapatkan futuhat di dalam Al-Quran. Jadi setiap bulan Ramadan beliau itu mendapatkan fatah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
karena ikatan erat antara piyambakeun iku kalian Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini bentuk daripada ikatan kita dengan Al-Qur'an. Kita memuliakan, kita mengagungkan sama-sama, Masya Allah, bikin acara untuk nuzul Al-Qur'an. Amin ya Rabbal. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran kepadanya. Kalau bukan hati Nabi, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menerima kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menawarkan kepada langit, fa'aba, langit buatan kiat, langit tidak mau, tidak mampu untuk menerima kalam Allah. Bumi tidak mampu. Ditawarkan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar dan besar, mereka semua tidak mampu untuk menerimanya. Ketika diberikan kepada hati baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hati tersebut sudah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mampu menerima kalam Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga turunlah ayat-ayat Allah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Untuk pembukaan para hadir niki Al-Qur'an sajane niku, Al-Qur'an niku antep. Keranten Al-Qur'an niku kalamullah. Ngertos antep nama boten? Berat. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk hambanya supaya bisa membaca, niscaya tidak ada yang mampu untuk membaca Al-Qur'an. Ini kalamullah. Ini firman Zat yang Maha Agung Subhanah, firman Zat yang Maha Mulia, Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau bukan karena dimudahkan oleh Allah, tidak ada satupun di antara kita, tidak alim, tidak wali, tidak saleh, apalagi orang awam mampu membaca Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan. Tadi saya ingin menyampaikan untuk memulai istilahnya gambaran betapa besarnya Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Jibril turun, keranten Jibril niku malaikat yang turun untuk membawa wahyu, aminul wahyu. Pembawa wahyu niku malaikat Jibril. Itu kalau di musim dingin, kayak desa mriki kan rati atis nih, rati adem. Menawi tiang dalu-dalu mekatan iki keringetan, umum napa mboten? Mboten umum. Keranten adem, atis. Mungkin sing panas, daerah yang panas itu, ya, kalau keringetan itu umum. Iya kan? Daerah dingin keringetan, enggak umum. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang Jibril membawa wahyu, di musim dingin Nabi itu sampai bercucuran keringat, saking andepe. Kalau Nabi di atas onta, Jibril turun mau membawa wahyu, ontanya itu ngebrok, ngertos ngebrok, deprok, boten saged ngadeg, mudun tuli, jagong tuli, sampai Jibril pragat nyampaikaken firman Allah subhanahu wa ta'ala, baru mampu itu onta berdiri kembali. Mudah-mudahan insyaallah dengan kebesaran kemuliaan Al-Quran, sekali lagi kita mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan, saya hormati para kiai, para sepuh, para asatid. Barangkali nanti nama beliau tidak bisa Al-Faqir sebutkan namanya satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Faqir kepada beliau semua. Terkhususkan untuk para sesepuh kita, guru-guru kita Desa Danarja, Salapi, Al-Ustadz Kasro Makmuri, Al-Ustadz Jaluli, Al-Ustadz Ahmad Saiful Mu'min, Al-Ustadz Umar Fathul Bari, Al-Ustadz Hafidin, Al-Ustadz Khalid Mawaldi, Al-Ustadz Jamaluddin, Al-Ustadz Sahibul
Fadilah Al-Ustadz Fahruri, Al-Ustadz Muji Jatul Mubarak, Al-Ustadz Khairul Raji, Al-Ustadz Aminuddin, Al-Ustadz Samsul Falah, Al-Ustadz Sirajuddin. Setelah ini pun para ustadz, para kiai yang bisa disebutkan maupun yang tidak disebutkan. Mari para bapak, para ibu, kita doakan guru-guru kita. Mereka yang mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mereka yang membimbing kita. Kita doakan mudah-mudahan semua para sepuh, para ustadz, para kiai kita diberikan kesempurnaan kesehatan oleh Allah. Diberikan kesempurnaan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taqwa. Amin ya rabbal alamin. Dan semua untuk para bapak, para ibu, para hadir-hadirat, tentunya hadir ke majelis nuzulul Quran kada hajat. Leres sama badan. Setuju niki kada hajat nggih. Hajat paling gede niku hajatnya napa? Pengen mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan insyaallah sedayonipun angsal keridhaane saking Gusti Allah. Insyaallah semua kita mendapatkan keridhaan Allah. Urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya urusan dunia saja. Kita mengharap kepada Allah lewat keberkahan bulan yang penuh dengan hikmah. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak anugerah. Sampai tiang soleh niku matur, kalau kalian tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, itu pingin setahun penuh Ramadan. Pingin setahun penuh Ramadan apa sebulan mawon? Hah? Pingin setahun puasa apa sebulan wis cukup? Sebulan wis cukup. Sebulan, Masya Allah, di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khair min alfi syahr. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya, itu lebih daripada kurang lebih 83 tahun. Lebih baik, lebih afdal, khair min alfi syahr. Pripun? Pada setahun penuh Ramadan, napa pun cekap sebulan mawon, sesasi mawon. Jawab sesasi mawon cukup? Oh. Ya, ini kadar mungkin sebagian keimanan kita ini. Tapi orang-orang saleh keranten ketaatan dumateng Gusti Allah niku wonten rasane. Tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa merasakan kenikmatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala enggak mau berhenti. Contoh, tiang niku pun ngertos menawi ngunjuk kalau mau minum teh dikasih gula kan rasanya manis, kopi dikasih gula manis. Nah ini ada orang bikin kopi sudah pernah ngerasakan teh itu pakai gula manis dan gulanya ada, tapi dia tidak mau memberi gula. Ini aneh. Kenapa? Dia nggak sakit, nggak ada halangan, nggak ada apa, minum teh tanpa gula. Nah, orang kalau sudah merasakan ketaatan, yang namanya kemanisan ketaatan, dia terus akan melakukan ketaatan dan terus melakukan ketaatan. Seperti gambaran tiang teng lebete swarga. Kelingan apa mboten? Teng swarga niku kenikmatane pripun? Pun wonten sing lebet swarga napa dereng? Dereng. Insyaallah sedaya mlebet swarga nggih. Amin Allahumma. Amin. Teng swarga niku Syekh Nawawi Al-Bantani niku ngaturaken teng syarah kitab Aqidatul Awam, kitab Nurul Dhalam, bahwa di dalam surga itu kenikmatan surga, andai kata kita ingin suatu makanan yang kita inginkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan di hadapan kita, pasti kena manganan surga niku lezat, pasti lezat. Lah pengen ping pindo, mau kedua kalinya, itu yang kedua kalinya rasanya lebih nikmat dari yang pertama. Pengen ketiga kalinya lebih nikmat dari yang kedua, tidak ada ujungnya. Begitu juga ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala taruh di dalam hati hamba-hamba Allah sing caket kalian Gusti
Tapi kalau yang baru mulai nggak ada masalah. Seperti kita tadi menjawab misalkan setahun sepisan mawon Ramadan. Ya wes, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa jaga ini bulan Ramadan. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita sering dengar dari para kiai kita, ustadz kita, guru-guru kita, bahwa di 10 terakhir Nabi memberikan gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menebarkan karcis, ibarat kayak karcis pembebasan dari api neraka. Wong pengin selamat saking api neraka. Iku kan regine sebenarnya larang nemen, awis, mahal sekali. Bebas dari api neraka ini. Ini nih sekarang para bapak, para ibu. Kita ini di 10 terakhir ini di bulan Ramadan. Ini sekarang Allah banyak menurunkan anugerahnya berupa itqun minan nar. Pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang merasa takut dari ancaman api neraka Allah Subhanahu wa taala, gunakan kesempatan di hari-hari ini. Gunakan kesempatan di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Orang-orang soleh itu memberikan dorongan. Jangan sampai di 10 terakhir malah kita lebih disibukkan untuk perkara duniawi. Bukannya tidak boleh, silahkan yang mau mencari rezeki yang halal ini ganjaran. Akan tetapi ketaatannya ditambahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan yang bekerja sing teng sawah mangga teng sawah. Yang buka toko silahkan tokonya. Yang punya bisnis apa silahkan kerjakan dengan secara halal yang baik. Akan tetapi ketaatannya seperti membaca Al-Qur'annya, i'tikaf menawi teng masjid mangga diperbanyak, baca sholawat dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatai yang biasa hadir majelis jangan malah lah niki kita pun sakedap malih pun badhe-badhe kok traweh dikurangi mawon. Kathah napa mboten? Menawi badhe caket lebaran musala masjidnya sofe tambah